Saudara Hakim Ketua Perkara Perintangan Penyidikan Ahmad Suhel menegur penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria yang bertanya terkait subjektivitas unsur penilaian terkait vonis ke ahli hukum pidana Agus Surono. Hakim mencecar ahli terkait sudut pandang subjektif dan objektif dalam persidangan. Hakim mencecar ahli pidana Agus Surono yang menjelaskan subjektivitas di sistem peradilan. Namun, Hakim Ketua Ahmad Suhel keberatan dengan penggunaan diksi subjektivitas hakim oleh penasihat hukum. Kita ada posisi seperti itu. Ya, makanya saya kan tidak. Saudara ahli, saya ingin bertanya. Ada satu adagium hukum yang terkenal. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bagaimana adagium ini dikaitkan dengan kewenangan subjektif hakim? Izin menerangkan, mohon menerangkan. Mohon maaf, kalau soal kewenangan subjektif majelis hakim saya tidak berani menilai yang mulia. Tapi saya intinya mengatakan, tadi sudah saya sampaikan, prinsip untuk dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana itu ada beberapa syarat-syarat. Ya, ada kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, tidak hanya adanya alasan penghapus pidana, dan seterusnya dan seterusnya. Selama itu semua tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, katakanlah tadi hal yang paling prinsipil misalkan unsur melawan hukum tidak ada, unsur kesalahannya tidak ada, maka ya tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Saya kira itu yang bisa saya jawab, tapi kalau soal penilaian subjektif kewenangan majelis itu saya tidak berani untuk menilai, ini sepenuhnya menjadi kewenangan yang mulia. Kalau gitu pertanyaan subjektif hakim itu apa maksudnya? Ya tentu majelis hakim kan dalam menilai, ya dalam menjatuhkan amar putusan itu kan tentu berpedoman kepada koridor 183 KUHP tadi. Berdasarkan alat bukti yang ada, yang terukur alat buktinya itu. Minimal harus ada 2 alat bukti yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan. Tentu jaksa pasti akan mendalilkan dakwaan, membuktikan dakwaannya. Demikian juga dari pihak kuasa hukum diberikan kesempatan yang seimbang untuk men-challenge bahwa ternyata dakwaan jaksa itu adalah tidak demikian. Nah, oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan, nanti tentu majelis hakim berdasarkan keyakinannya menilai sesuai dengan hak subjektif majelis hakim, tentu tidak bisa tidak kemudian meskipun subjektif kan ada koridornya. Keyakinannya didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam 183 KUHP. Saya kira pendapat saya demikian yang mulia. Baik, ini kaitannya dengan sudut pandang penuntut umum dari sisi objektif. Ya. Dan dari sisi subjektif dari sudut pandangnya penasihat hukum. Seperti itu. Ya, artinya kan di dalam proses kan ada itu sudut pandang dari suatu peristiwa. Sudut pandang masing-masing kan kemudian berbeda-beda tentu yang mulia. Melihatnya dari sudut apa? Mereka membuat dari sudut pandang sesuai dengan dakwaan, yang kemudian dakwaan itu kan dibuktikan. Sudut pandang objektif. Objektif dari penuntut umum. Yeah. Nah, tentu dari pihak penasihat hukum juga punya juga sudut pandang yang subjektif juga atau yang objektif dari segi